mohon izin konfirmasinya, apakah slide saya terlihat full screen? Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah Ya, jelas. ya baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk dapat sharing di sini. Untuk materi ini kurang lebih saya akan membahas mengenai mitigasi kebencanaan gempa bumi di Indonesia. Cuman dari awal mungkin saya ingin sedikit disclaimer dulu bahwa memang di sini karena memang background saya itu dari teknik geofisika, jadi nanti kebanyakan materinya itu akan yang materi yang akan saya sampaikan kurang lebih dari perspektif geofisika ataupun dari perspektif seismologi seperti itu. Jadi mungkin nanti buat teman-teman atau buat rekan-rekan yang ada banyak pertanyaan, nanti kita bisa diskusi bareng mengenai apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan ataupun apa kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak dari gempa bumi di Indonesia. Nah, kurang lebih ini adalah outline dari presentasi ataupun outline dari pemaparan materi saya hari ini. Secara umum, kita akan membahas gempa bumi itu apa. Mungkin tadi sempat disampaikan bahwa di pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai gempa bumi. Nah, mungkin kita sedikit review aja gempa bumi itu apa. Kemudian apa yang dimaksud dengan resiko bencana dari gempa bumi, dan kemudian bagaimana mitigasi bencana itu, apa sih yang diharapin dari mitigasi itu, bagaimana melakukannya, dan kemudian terakhir juga dari saya ada studi kasus dalam perspektif seorang ahli kegempaan atau seismologi, apa yang bisa kita lakukan untuk sebagai bentuk dari mitigasi kebencanaan ini. Nah, mungkin secara umum saya mulai dengan gambar ini untuk memperlihatkan secara umum gempa bumi di Indonesia itu lebih dikenal dari dampaknya ya, dari dampak kehancurannya, mungkin bangunan hancur, ada korban jiwa, korban luka-luka, dan lain-lain. Jadi memang secara umum ketika kita bicara soal gempa bumi, itu yang ada di mindset ataupun yang ada di eh, cara pandang kita, memang gempa bumi itu eh, terkesan negatif seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa gempa bumi di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru dan memang jadi secara umum memang jadi peta yang saya tampilkan di sini adalah peta sumber gempa ataupun peta gempa yang pernah terjadi di Indonesia mulai dari tahun 1907 sampai Agustus 2016, bersumberkan dari peta Pusgen. Pusgen itu adalah Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017. Dan ini hanya menunjukkan gempa dengan magnitudo lebih dari 4,5 seperti itu, dan memang bisa dilihat bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan sampai Papua, Sulawesi itu ditutupi oleh gempa. Secara relatif mungkin Pulau Kalimantan memiliki potensi gempa yang lebih kecil, tapi dapat dilihat bahwa gempa pun ada di kurang lebih ada di Pulau Kalimantan. Tapi memang jika dibandingkan dengan pulau kepulauan lainnya, pulau lainnya, memang Indonesia bisa dibilang potensi gempanya itu sangat besar. Dan ini perlu diingat, kenapa ini terjadi? Karena memang Indonesia merupakan wilayah tektonik yang aktif seperti itu. Mungkin eh, mungkin memang Indonesia bisa dibilang memang dikaruniai oleh potensi baik itu mineral, minyak gitu, dan yang sangat baik gitu ya. Tapi bersama dengan potensi itu juga ada potensi yang dihasilkan oleh pergerakan tektonik itu tadi, seperti gempa bumi, kemudian vulkanologi, letusan gunung api, tsunami, dan lain-lain. Cuman untuk pemaparan materi hari ini, saya akan lebih fokus ke bencana gempa bumi itu tadi. Nah, bagaimana gempa bumi itu terjadi? Jadi, di bawah permukaan bumi kita itu ada patahan. Patahan ini terbentuk karena adanya aktivitas
tektonik aktif. Jadi di Indonesia merupakan pertemuan dari tiga tektonik utama dari lempeng pertemuan dari tiga lempeng tektonik pertama, dan itu banyak menghasilkan patahan-patahan di bawah permukaan bumi. Nah, ini kurang lebih patahan ini adalah bentuk kurang lebih gambaran dari bentuk patahan bumi, dan di mana dengan adanya patahan itu kemudian ada pergerakan yang aktif, di situ ada gaya-gaya yang bergerak. Nah, ketika gaya itu bergerak, ada saatnya di mana bidang itu sudah tidak mampu lagi menahan gerakan itu sehingga patah. Nah, bidang patahan itulah yang kemudian eh, energi yang terlepas dari bidang patahan yang patah itu, itulah yang menyebabkan gempa bumi. Mungkin bisa dianalogikan bila sekarang kalian mungkin teman-teman di sini mungkin sedang duduk di meja, coba aja misalnya pukul mejanya, gitu kan, pasti akan terasa getaran. Apalagi kalau misalnya pukulan itu sangat kencang gitu ya, sangat kencang, tentu getaran dihasilkan juga semakin besar, baik itu dalam bentuk suara ataupun getaran di meja itu sendiri. Nah, bayangkan bahwa di bawah permukaan itu bidang yang bergerak itu ukurannya bukan dalam bentuk meja yang ukuran hanya meter. Ukuran bidang yang bergerak itu ukurannya kilometer seperti itu, dan bidang besar itu yang bergerak dan kemudian melepaskan energi yang memberikan yang menjadi gempa bumi, dan kemudian menjalarkan suatu energi getaran yang dirasakan di permukaan. Nah, mungkin ini contoh gambar aja di mana ada pergerakan. Di sini contoh gambar aja di mana di sini ada pergerakan gitu ya. Kemudian ketika bidang ini sudah tidak mampu lagi menahan stres yang dihasilkan, kemudian stres itu lepas, tegangan itu lepas, sehingga memberikan energi yang menjadi sumber gempa bumi itu tadi. Nah, ini secara umum bagaimana gempa bumi itu terjadi. Seperti tadi sudah disampaikan, itu ada fault atau patahan atau sesar. Di sini adalah contoh gambar, di sini adalah patahan yang terjadi yang merupakan sumber gempa. Dan patahan itu umumnya terjadi di kerak bumi gitu ya, itu lapisan paling atas dari bumi kita ini. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan baca koran, oh, gempa terjadi dengan epicenter sekian. Epicenter itu merupakan proyeksi ke atas permukaan bumi di mana gempa itu terjadi. Tapi secara umum gempa itu terjadinya di bawah permukaan. Sehingga itu disebut dengan hipocenter gitu. Berarti kalau epicenter hanya ada koordinat latitude, longitude atau koordinat lintang dan bujur, sedangkan kalau hipocenter berarti ada informasi kedalaman. Dan patahan inilah yang menjalarkan kita sebut sebagai shockwave atau gelombang seismik gitu ya. Itulah yang kemudian gelombang itulah yang kita rasakan di permukaan. Dan penjalaran gelombang shockwave ini akan bergantung dengan medium rambat yang dilewati oleh gelombang itu. Berarti akan sangat bergantung dengan struktur batuan, apakah itu batuan sedimen, apakah itu batuan keras seperti batuan beku, apakah itu batuan pasir, dan lain-lain. Dan itulah banyak faktor-faktor yang memang banyak faktor yang dapat dipelajari, banyak faktor yang berpengaruh terhadap dampak dari gempa bumi itu sendiri. Nah, secara umum ini kurang lebih mungkin ketika kita lihat di koran, oh, gempa terjadi dengan magnitudo sekian. Nah, ini adalah ekuivalensi energi yang dilepaskan oleh gempa. Mungkin dapat dilihat misalnya gempa 6 itu energi yang dilepaskan itu mirip dengan ledakan bom atom gitu ya, dan lain-lain sampai 10. Dan di sini dapat diperhatikan bahwa memang dalam skala magnitudo ini sendiri gempa 6 dan gempa 7 atau gempa 8 itu skalanya sangat berbeda. Dapat lihat misalnya gempa 6 dan gempa 8, perbedaan energinya itu 1000 kali lipat.
gitu ya. Jadi beda 2 magnitudo aja itu berarti perbandingan energi yang dilepaskan itu berbeda 1000 kali lipat. Kalau mungkin dari 6 ke 7 mungkin perbedaannya sekitar 33 kali lipat. Nah, seperti itu. Dan ini adalah magnitudo yang menyatakan ukuran dari energi yang dilepaskan oleh gempa bumi. Ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan dampak yang kita rasakan di permukaan, karena memang eh, secara umum ketika gempa itu terjadi, tentunya ada hubungan antar jarak ya. Jadi mungkin ketika memang jarak lokasi kita itu jauh dengan lokasi gempa, ya tentunya energi lama-kelamaan akan teratenuasi, akan berkurang gitu energinya sepanjang jarak seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ketika kita melihat misalnya dari berita gitu ada gempa dengan magnitudo sekian, kita bisa juga melihat impact-nya itu berdasarkan kedalamannya. Tentunya kalau misalnya kedalamannya dalam, mungkin dalam skala ratusan kilometer, ya mungkin walaupun gempanya ukurannya 7, ya berarti di permukaan mungkin hanya dirasakan aja gitu, tidak memberikan dampak yang besar. Tapi misal gempanya ukurannya 5 atau 6, tapi terjadinya dangkal di dekat permukaan, seperti misalnya gempa yang terjadi di Cianjur. Itu tentunya karena gempanya dangkal, walaupun energinya hanya 5 sampai ke 6, itu dampak dari gempa bumi itu bisa kita rasakan berakibat fatal di permukaan, seperti itu. Dan ini adalah sebagai contoh bagaimana sih gempa bumi itu diamati, bagaimana gempa bumi itu dipelajari. Ini adalah persebaran dari stasiun pengamatan milik BMKG di Indonesia, tapi ini memang data yang saya gunakan belum update ya, karena memang BMKG terus melakukan pemutahiran tiap waktunya, sehingga jumlah jaringan seismograf ini tiap tahunnya itu ditambah. Nah, tiap segitiga ini itu menggambarkan lokasi stasiun seismograf dari jaringan yang ada milik BMKG di Indonesia. Sedangkan yang gambar di atas ini kita lihat ini adalah salah satu contoh jaringan seismograf yang ada di seluruh dunia seperti itu. Jadi memang kenapa jaringan seismograf itu tidak hanya ada di Indonesia, karena kembali lagi mungkin gempa yang terjadi di Indonesia bisa saja juga dapat terekam di Amerika Serikat dan juga sebaliknya. Dan inilah salah satu kontribusi untuk keilmuan, karena memang banyak hal dari gempa bumi itu yang terus dipelajari dan terus ditingkatkan pengetahuannya seperti itu. Dan dari tiap ini mungkin contoh aja dari tiap stasiun, dari tiap segitiga ini apa sih sebenarnya alatnya? Alatnya mungkin kurang ya, ini alatnya mungkin ya dalam perkembangan zaman mungkin akan beda-beda, tapi inti dari alat itu mungkin sifatnya itu adalah pendulum gitu ya. Ada di situ bermain gaya pegas, sehingga nanti ketika ada getaran yang dirasakan di permukaan bumi, kemudian kita dapat mencatat usikan-usikan getaran seperti yang ada di gambar kanan atas ini, seperti itu. Dan hanya dengan menggunakan data inilah seseorang atau ahli gempa itu mempelajari gempa bumi, dan kita bisa dari data inilah yang kemudian digunakan, oh sumber gempa bumi datangnya dari mana? Oh, gempa bumi ini memiliki magnitudo atau memiliki kekuatan gempa sebesar berapa. Seperti itu. Dan ini adalah potensi sumber gempa yang ada di Indonesia berdasarkan peta Pusgen tahun 2017. Ini hanya menggambarkan potensi yang dihasilkan oleh megatrust. Megatrust itu apa? Itu adalah salah satu juga sumber gempa bumi yang dihasilkan karena pergerakan tektonik aktif itu tadi. Jadi seperti contoh di bagian selatan Jawa, ini adalah lempeng Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia, seperti itu. Jadi dan zona-zona inilah yang kemudian ketika itu bergerak, itu memiliki potensi menghasilkan gempa yang bisa dibilang sangat besar, hampir skala 9, seperti itu. Dan memang di Indonesia dapat dilihat, kembali lagi, bahwa seluruh bagian dari pesisir Indonesia, terutama bagian misalnya kita lihat dari Jawa ataupun Bali, terutama dari bagian selatan,
itu terdapat sumber potensi gempa dari megatrust yang sangat besar seperti itu. Jadi memang kembali lagi melihat ini memang seharusnya dalam kita bisa melihat gempa bumi itu dengan lebih bijak, bahwasanya memang gempa bumi di Indonesia itu harusnya sudah menjadi hal, dalam artian pengetahuan tentang gempa bumi di Indonesia itu harusnya sudah menjadi suatu pengetahuan yang umum, karena memang selama kita hidup di Indonesia ya kita akan memiliki potensi untuk merasakan gempa bumi. Dan ini kalau misalnya dilihat secara dekat di bagian timur Indonesia, selain tadi sumber gempa dari megatrust, ada juga patahan-patahan yang kita sebut patahan-patahan lokal atau sesar-sesar lokal. Inilah juga menjadi sumber gempa yang walaupun secara potensi gempa yang dihasilkan itu lebih kecil. Kalau tadi kita berbicara megatrust itu menghasilkan gempa berukuran 9, mungkin sesar-sesar kecil ini potensinya mungkin dari 5 sampai skala 7 gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa bahwa sumber sesar ini berada lebih dekat di permukaan dan juga lebih lokal terhadap wilayah-wilayah perkotaan atau perdesaan seperti itu, sehingga dampak yang dihasilkan juga bisa menjadi lebih besar daripada gempa dari megatrust. Dan ini ya perlu menjadi perhatian kita bersama seperti itu. Dan nah ini gempa selain diukur dalam skala magnitudo, gempa juga diukur dalam skala intensitas. Kalau magnitudo itu merupakan ukuran energi yang dilepaskan oleh gempa, intensitas itu lebih kepada ukuran terhadap impact atau dampak getaran yang kita rasakan langsung di permukaan. Sebagai contoh yang berarti kalau misalnya saat ada suatu gempa terjadi karena mungkin jaraknya jauh, skala intensitasnya dirasakan di misalnya contoh di Bandung gitu, gempanya dirasakan 0. Karena mungkin gempanya misalnya saya ambil contoh gempanya mungkin terjadi di timur Indonesia. Berarti memang 0 berarti di daerah itu tidak dirasakan gempa sama sekali. Sedangkan misalnya semakin dekat ataupun dengan sumber gempa, secara umum intensitas gempa yang dirasakan di permukaan itu akan lebih dahsyat gitu ya, seperti itu. Dan inilah mungkin hanya ingin menggambarkan apa perbedaan ketika kita melihat sumber gempa, apa sih perbedaan antara skala magnitudo dan apa perbedaan skala intensitas. Seperti itu. Semoga ini dapat dipahami oleh teman-teman dan rekan-rekan semua. Jika nanti ada yang ingin didiskusikan, kita bisa diskusi nanti di akhir pemaparan materi. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai resiko bencana gitu ya. Karena memang seperti tadi saya sudah disampaikan di awal, ketika teman-teman atau rekan-rekan kadang-kadang mendengar kata-kata gempa bumi yang dirasakan itu selalu impact-nya itu negatif gitu ya. Secara umum memang sebenarnya gempa bumi itu tidak terlalu berbahaya langsung bagi seseorang, karena ketika terjadi gempa bumi ya memang gempa bumi itu tidak dapat secara langsung dengan guncangannya itu menyebabkan kematian pada seseorang. Mungkin kalau ada mungkin beberapa film gitu ya, film-film barat gitu ya, ada tiba-tiba gempa, kemudian ada tanah tiba-tiba terbuka dan orang jatuh ke dalamnya, ya sebenarnya itu hanya fiksi saja, bahwa artiannya memang di kehidupan nyata itu tidak terjadi. Sehingga gempa itu sebenarnya dilihat bahwa dampak dari gempa itu lebih kepada bagaimana gempa itu menghasilkan getaran, kemudian getaran ini apakah mampu suatu bangunan itu mampu menahan getaran ini. Hingga kebanyakan memang ada korban dari gempa bumi itu terjadi karena mungkin runtuh dari ketimpa bangunan dan lain-lain seperti itu. Dan di sini saya coba nanti kita akan bahas apa itu bahaya dan bencana. Mungkin ini contohnya gambar di kiri gitu ya.
bahwa misalnya ada perumahan, kemudian ada batu besar di atas lereng bukit, gitu ya. Kehadiran batu itu menjadi bahaya bagi rumah ini. Tapi perlu diingat bahwa bahaya ini ya memang terjadi secara alamiah dan memang posisinya di situ. Akan jadi bencana tentunya ketika batu itu kemudian longsor, batu itu kemudian jatuh dari lereng bukit dan menimpa rumah sehingga rumah hancur, korban dan ada jiwa ataupun ada cedera yang terjadi. Tapi di sini saya ingin mau sampaikan bahwa dalam terminologinya bahaya atau hazard itu berbeda dengan disaster. Jadi nanti kita akan melihat bahwa gempa sebagai hazard atau sebagai bahaya itu berbeda dengan bencana gempa itu sendiri. Bahwa memang bahaya itu ada dan terjadi secara alamiah. Dan salah satu risiko bencana, jadi risiko bencana itu berhubungan dengan dampak dari suatu bencana. Karena di sini kita membahas mengenai gempa, berarti ini adalah dampak dari bencana gempa bumi. Sehingga risknya atau dampak bencana itu adalah hal-hal yang disebabkan oleh gempa bumi yang kemudian menghasilkan korban manusia, kerusakan bangunan, ataupun kehilangan harta. Ketika kita berbicara soal manajemen risiko bencana, berarti tentunya output yang kita inginkan korban ataupun kerusakan ini seminimal mungkin. Bahkan kalau misalnya saya ditanya apa sih bagaimana mitigasi itu bisa dilihat sukses apa tidak, ya tentunya mitigasi bisa dilihat sukses atau tidak, atau manajemen risiko bencana itu sukses apa tidak ketika kita melihat impact-nya, berarti tidak ada korban, jadi ada nyawa yang melayang seperti itu. Dan dampak bencana ini merupakan hubungan dari tiga hal, yaitu hazard atau bahaya itu tadi, kemudian exposure atau paparan, dan juga vulnerability atau kerentanan seperti itu. Dan kurang lebih kalau kita bikin diagram seperti ini, bahwa ada hazard, ada exposure, dan juga ada vulnerability. Nah, hazard itu apa? Itu memang adalah potensi ancaman bahaya dari alam gitu. Dan sebagai contoh dalam kaitannya dengan gempa bumi, ya potensi bahaya itu ada dari sesar bumi yang tadi saya sampaikan, dari lokasinya, kemudian kekuatan magnitudonya, besarnya, seberapa sering gempa itu terjadi dan juga probabilitasnya. Dan hazard ini secara umum itu sifatnya itu alamiah, terutama gempa bumi itu bersifat alamiah. Sehingga kalau misalnya kita lihat gempa bumi, karena itu terjadi alamiah, berarti gempa bumi itu tidak dapat dicegah. Jadi gempa bumi ya kalau memang udah waktunya terjadi ya akan terjadi gitu dan tidak dapat dicegah. Misal ada potensi gempa di megatrust seperti itu, yaitu kalau memang nanti sudah saatnya itu akan terjadi gempa buminya. Cuman hanya masalah tinggal masalah kapan waktunya, ini yang belum kita ketahui seperti itu. Kemudian faktor yang kedua itu adalah exposure. Exposure atau paparan ya. Berarti paparan itu berhubungan dengan orang, bangunan ataupun aset di area yang berpotensi terkena ancaman ini. Ya mungkin kalau misalnya kita lihat misalnya di Bandung, berarti exposure itu berhubungan dengan populasi penduduk, berhubungan dengan jumlah bangunan, jumlah rumah, jumlah gedung-gedung tinggi, seperti itu. Dan karena ini adalah faktor yang bukan dari alam, kurang lebih secara umum ini selalu bisa diimprove, bisa diperbaiki, seperti itu. Misal Bandung gitu, itu dekat dengan salah satu sumber potensi gempa berupa sesar Lembang. Nah, mungkin salah satu upaya misalnya ini mau diperbaiki, misalnya ya berarti mungkin eh, jangan ada bangunan-bangunan atau meminimalisir pembangunan gedung-gedung tinggi di Bandung. Atau misalnya ada juga, misalnya saya ambil contoh misalnya Jakarta. Jakarta memiliki populasi yang tinggi dan itu adalah dan
sering terekspos, sering terpapar oleh bencana seperti banjir dan lain-lain. Itu makanya juga salah satu upayanya dilakukan, berarti mungkin posisi ibu kota dipindah ke IKN, seperti itu. Dan ini selanjutnya adalah vulnerability atau kerentanan. Jadi mungkin ini adalah rumah, di sini ya ada rumah, kemudian rumahnya ada di bawah bukit gitu, kemudian ada batu di atas. Nah, berarti dapat dibilang bahwa rumah ini terekspos atau terpapar bahaya dari batu ini ketika jatuh. Dan kondisi inilah yang disebut sebagai kondisi rentan atau kerentanan. Dan kondisi ini, jadi ini ada kerentanan untuk orang ataupun properti terkena dari dampak gempa bumi. Dan secara umum sih, kerentanan ini dapat dikuantifikasi dalam persamaan matematis ataupun dalam bentuk kurva. Dan tentunya kembali lagi, tingkat kerentanan ini bisa diperbaiki. Karena misalnya kita membangun di daerah yang memiliki potensi gempa tinggi, kita bisa membangun lebih baik membangun bangunan atau perumahan yang tahan terhadap guncangan gempa seperti itu. Nah, ini adalah potensi ancaman dari gempa bumi ini sendiri. Yang utama tentunya ketika gempa bumi itu terjadi, yang dihasilkan itu adalah getaran tanah. Getaran tanah ini walaupun tadi sudah saya sampaikan getaran tanah ini mungkin tidak berbahaya secara langsung bagi manusia, tapi getaran tanah ini tentunya mengguncang bangunan seperti itu. Dan nanti mungkin akan berhubungan dengan bangunan yang roboh, kemudian atau mungkin ada di situ kita taruh barang, kemudian barang itu bisa menimpa kita, sehingga menyebabkan cedera. Nah, ini adalah bentuk dari ancaman yang dihasilkan oleh getaran tanah dari gempa bumi itu. Dan ini memang salah satu hasil utama ya dari gempa bumi. Ketika ada gempa bumi, yang umumnya pasti terjadi itu adalah getaran tanah. Kemudian yang kedua yang lebih jarang terjadi lagi itu adalah likuifaksi. Jadi ini mungkin saya urutkan dari 1 sampai 5 ini adalah secara umum ancaman dari mulai yang paling sering terjadi sampai yang paling jarang terjadi ya. Yang nomor 2 itu adalah likuifaksi. Likuifaksi atau kurang lebih diibaratkan seperti pengenceran tanah gitu ya. Jadi ini juga dapat terjadi ketika kondisi tanah di sekitar area terjadinya guncangan itu mungkin berhubungan dengan pasir. Mungkin bisa diibaratkan misalnya kita punya suatu bak isi pasir gitu, kemudian kita goncang-goncangkan, itu bisa dibilang pasirnya itu akan ter apa ya? Akan jadi seperti terlepas seperti itu, apalagi nanti berhubungan dengan air dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk hasil yang kita sebut sebagai likuifaksi. Nah, kemudian tadi pergeseran tanah. Nah, ini juga salah satu dampak yang dapat terjadi walaupun mungkin jarang ya. Jadi pergeseran tanah itu seperti tadi mungkin saya sampaikan di slide saya yang kedua, ketika ada pergeseran itu kemudian ada ekspresi permukaan yang bisa kita amati gitu. Jadi ada sebuah pergeseran kemudian kita bisa melihat dalam bentuk permukaan itu seperti apa. Ini hanya terjadi ketika memang sumber gempa ataupun sumber sesar itu lokasinya itu dangkal seperti itu. Kalau lokasinya dangkal dekat permukaan, ini akan memiliki efek pergeseran tanah yang akan memiliki kemungkinan terjadi pergeseran tanah yang cukup tinggi seperti itu. Kemudian dampak lainnya itu adalah banjir. Jadi tentunya jika gempa itu terjadi, misalnya terjadi di dekat waduk seperti itu, kemudian waduknya roboh, kemudian ada efek selanjutnya yaitu adalah banjir. Dan kemudian yang terakhir yang paling jarang itu kebakaran. Jadi ketika goyangan itu terjadi, kemudian walaupun bangunannya tidak roboh, tapi merusak sumber kelistrikan,
sumber kelistrikan dan lain-lain sehingga terjadi korslet dan kebakaran. Nah, ini adalah 5 hal ini adalah 5 contoh dari hazard ataupun dari ancaman yang berbahaya gitu ketika gempa bumi itu terjadi. Nah, kemudian selanjutnya secara detail ini adalah exposure gitu ya, paparan yang berhubungan dengan lokasi, kemudian aset seperti aset-aset seperti orang, bangunan pabrik, lahan pertanian dan lain-lain. Ini adalah contoh misalnya gambar di Jakarta itu ya, berarti memang kalau memang di Jakarta itu ada sumber gempa yang dekat, berarti tiap bangunan, tiap perumahan ini itu terpapar atau terekspos dari hazard yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kerentanan. Kerentanan itu berhubungan dengan kemungkinan aset-aset itu tadi akan rusak untuk hancur ataupun terpengaruh ketika terpapar bahaya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, misalnya di ada rumah terekspos, ada batuan di atas lereng bukit, itu ya, berarti tentunya kemungkinan bahwa rumah itu bisa hancur ketika batu itu jatuh atau ketika longsor terjadi, berarti kemungkinannya atau kerentanan itu tinggi. Atau mungkin contoh lain ketika gempa bumi, misalnya ada bangunan yang memiliki 1 lantai dan ada bangunan lain yang memiliki 5 lantai. Secara umum bangunan yang memiliki 5 lantai dengan jika kualitas fondasinya sama, berarti bangunan dengan tinggi bangunan yang lebih tinggi itu lebih rentan terhadap getaran dari gempa bumi dan lebih cenderung dapat runtuh seperti itu. Ataupun nanti misalnya kita bicara soal seseorang yang mungkin lanjut usia gitu ya, itu mungkin juga, ataupun misalnya kita bilang mungkin bayi, itu juga akan lebih rentan terhadap dampak gempa karena memang sulit gitu ya, ketika terjadi gempa sulit untuk mengungsi ataupun bergerak dengan cepat. Dan ada lagi faktor, misalnya salah satu bentuk kerentanan ini juga adalah minimnya pengetahuan kita terhadap gempa bumi. Jadi ketika gempa bumi, apa sih yang harus kita lakuin? Bagaimana sih cara kita melindungi diri? Nah, tentunya minimnya pengetahuan ini menjadikan kerentanan kita terkena dampak ataupun terkena bencana gempa bumi itu lebih tinggi, seperti itu. Dan hal-hal inilah seperti saya sampaikan, utamanya terutama di tingkat kerentanan dalam melakukan mitigasi ataupun manajemen risiko bencana. Hal utama yang bisa kita lakukan adalah menurunkan kerentanan kita ketika terpapar bahaya, menurunkan kemungkinan terjadinya kerusakan ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya korban ketika terjadinya gempa. Dan ini menyangkut materi saya berikutnya, yaitu adalah mengenai mitigasi risiko bencana gempa bumi. Yang mana mitigasi gempa berarti segala bentuk upaya kita yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan dampak atau bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi yang akan terjadi. Karena memang seperti tadi saya ulangi lagi di awal bahwa gempa bumi itu terjadi secara alamiah dan pasti akan terjadi. Jadi yang kita bisa lakukan adalah meminimalkan dampak dari bencana itu. Salah satu bentuk mitigasi gempa utamanya itu kita dapat melakukan prediksi dari gempa bumi, kemudian pembuatan peta-peta bencana gempa bumi, kemudian mengenali lagi gempa bumi itu terjadinya di mana, kapan, dan itu juga berhubungan dengan keilmuan sains. Dan itu juga mitigasi gempa dapat dilakukan dengan pembuatan bangunan tahan gempa dan juga kita bisa melakukan edukasi publik sehingga meningkatkan awareness masyarakat terhadap gempa bumi dan bagaimana upaya-upaya yang bisa mereka lakukan ketika terjadi gempa, apa sih yang harus mereka lakukan. Dan ini juga cukup penting, sangat penting untuk dilakukan edukasi ini.
Nah, ini saya lanjutkan dengan prediksi gempa. Biasanya ini berhubungan dengan suka kadang-kadang dalam berita itu ada hoax-hoax ya yang terjadi ya. Oh, nanti ada gempa bumi akan terjadi dengan besar sekian di tempat ini gitu ya. Tapi sampai saat ini perlu diketahui bahwa gempa bumi itu belum dapat diprediksi atau diramal kapan, di mana, dan seberapa besar secara pasti. Saat ini yang bisa kita lakukan dalam mempelajari ataupun sebagai bentuk kita untuk memprediksi gempa itu kita melakukan ini secara probabilistik untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya gempa dalam suatu rentang waktu. Dan rentang waktu ini panjang ya, jadi kita nggak bisa bilang, oh minggu depan akan terjadi gempa. Kita bisa akan ngomong, oh mungkin dalam 100 tahun ke depan akan terjadi gempa di wilayah ini. Dan itulah sampai saat ini eh, hanya baru itu yang bisa kita lakukan. Dan prediksi gempa itu dapat dilakukan secara tiga ya, berarti short term, intermediate term, dan juga long term prediction berdasarkan probabilistik. Nah, mungkin short term prediction ini mungkin yang sering disampaikan BMKG berarti ya. Misalnya contoh terjadi gempa efek besar gitu di Cianjur gitu ya. Misalnya, saya ambil contoh karena kebetulan gempa Cianjur juga baru terjadi tahun lalu dan efeknya di Jawa Barat itu eh, masif seperti itu. Gempa terjadi secara merusak misalnya di Cianjur. Kemudian BMKG menyampaikan teman-teman mohon hati-hati akan mungkin dapat terjadi gempa susulan. Nah, ini adalah contoh dari short term prediksi yang bisa kita lakukan. Ketika gempa besar itu terjadi, sangat sangat mungkin dalam waktu dekat itu akan terjadi gempa susulan yang mungkin magnitudonya lebih kecil. Adapun kasus-kasus yang lebih langka, misalnya ada gempa besar, kemudian selang beberapa hari terjadi gempa yang lebih besar. Nah, gempa yang paling besar itu kita sebut sebagai main shock gitu ya. Kalau misalnya di sebelumnya terjadi gempa yang lebih kecil, kita sebut itu sebagai foreshock gitu atau gempa awalan. Seperti itu. Jadi memang ada kasus di mana ketika bidang itu mau patah, patahnya mungkin pelan dulu, patahnya pelan sedikit, kemudian selang beberapa waktu baru patah dengan lebih besar. Tapi memang secara umum gempa itu terjadi ketika terjadi lepasan energi, patah secara besar, kemudian diikuti karena ibaratnya mungkin ada bidang yang patah, bidang ini patah mungkin nggak hanya sekali, jadi bidang patah, kemudian karena regangannya masih ada, kemudian dia patah lagi pelan-pelan. Nah inilah yang menyebabkan gempa susulan itu. Sehingga memang dalam waktu singkat, ketika terjadinya gempa besar, kita bisa melihat bahwa nanti mungkin besoknya atau dalam beberapa minggu depan dalam waktu yang singkat itu akan bisa terjadi gempa susulan dan ini juga dapat menjadi perhatian bersama bagaimana kita harus hati-hati ketika terjadinya gempa seperti itu. Nah, ini adalah contoh pembuatan peta probabilistic seismic hazard. Ini bagaimana gempa itu dicoba dikuantifikasi dalam bentuk peta dan diramalkan. Bukan diramalkan, saya gempa dibuat dalam bentuk peta dan kemudian diprediksi. Berapa besar sih kemungkinan goyangan yang terjadi ketika terjadi gempa di suatu wilayah? Seperti itu. Dan biasanya kita petakan itu dalam bentuk waktu gitu ya. Sehingga kalau misalnya perulangannya lebih lama, eh, energi yang dihasilkan kemungkinan akan lebih besar. Jadi tadi mungkin saya sempat sampaikan di awal ada gempa misalnya megatrust, potensi gempa yang dihasilkan itu tinggi gitu ya. Nah, kemungkinan gempa-gempa yang besar itu periode perulangannya itu lebih panjang dibandingkan gempa-gempa yang kecil. Dan ini adalah salah satu contoh upaya dari Pusgen untuk dapat memetakan potensi gempa itu tadi. Dan kemudian yang tidak kalah penting itu adalah juga edukasi ya. So, ini adalah salah satu bentuk mitigasi bencana. Kita bisa mengenalkan kenapa gempa itu terjadi, kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika gempa itu terjadi. Seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh poster yang saya buat waktu itu untuk sekolah-sekolah
TK, SD seperti ini. Jadi ketika gempa ya jangan panik gitu ya. Kalau misalnya kita bisa keluar dari ruangan, kita coba keluar dari ruangan. Kalau misalnya tidak, kita cari medium seperti meja besar, kemudian kita berlindung di bawahnya seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga bahwa eh, studi gempa itu melibatkan berbagai keilmuan. Jadi memang berbagai keilmuan terpadu gitu. Karena kebetulan saya juga bagian dari Pusat Studi Gempa Nasional di bagian geofisikanya, dan di situ juga dalam mempelajari suatu gempa itu terkait juga ada geologinya, ada geodesinya, ada rekayasa struktur, dan ada rekayasa geoteknik seperti itu. Sehingga mungkin dari materi ini yang bisa saya sampaikan lebih banyak itu bagaimana sisi kita mempelajari gempa bumi itu dari perspektif geofisika, seismologi. Dan selanjutnya ini adalah salah satu studi kasus yang saya coba tuliskan, saya coba paparkan dalam bentuk makalah ya. Dan ini menjadi menarik mungkin saya coba bahas di sini uh, untuk karena motivasi ataupun semangat ketika saya melakukan ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah Jakarta itu aman dari bencana gempa. Karena kebetulan saya lahir dan besar di Jakarta dan memang saya baru pindah ke Bandung itu untuk kuliah dan kerja. Tapi memang saya lahir dan besar di Jakarta gitu ya. Dan ini salah satu jurnal yang artikel yang yang kami publish tahun ini, dan ini mangga silakan teman-teman rekan-rekan yang mau mencoba mengunduh artikel ini dapat menggunakan link ini di bawah. Dan ini sebenarnya jurnal berbayar, cuman setiap penulis akan mendapatkan akses gratis ya. Jadi akses gratisnya saya coba share. Silakan bisa download di sini, dan mungkin tanpa link ini ya mungkin untuk mengakses jurnal ini harus berbayar seperti itu, tapi dengan link ini kalian bisa mengaksesnya dengan gratis seperti itu. Nah, salah satu motivasi ataupun hipotesa kenapa untuk melihat apakah Jakarta aman dari gempa, memang kita ketahui mungkin berapa lama sih kita hidup gitu ya. Mungkin saya lahir mungkin tahun 90 ya, mungkin ada yang lahir tahun 50 gitu ya. Ada yang mungkin tahun 1950 gitu ada yang lahir. Dan selama ini kan di Jakarta nggak ada gempa apa-apa ya, tidak pernah merasakan gempa dahsyat sampai adanya kerusakan seperti itu. Tapi saya sudah sempat sampaikan di awal, umumnya gempa-gempa besar itu memiliki periode perulangan yang lama, mungkin ratusan tahun, yang dimana tanpa adanya catatan ataupun penulisan yang baik, gempa yang terjadi di masa lalu ini tidak dapat kita ketahui. Dalam sejarah gempa itu sendiri, ternyata di Jakarta waktu itu masih namanya masih Batavia ya, itu gempa pernah terjadi di Jakarta pada tahun 1699, pada tahun 1780, dan pada tahun 1834. Dan memang efek dari gempa yang dirasakan itu cukup lumayan ya, bangunan hancur, waktu itu terutama bangunan-bangunan zaman Belanda itu hancur seperti ini. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa dengan melihatnya sejarah, dengan melihatnya data historical earthquake atau data gempa dalam sejarah itu, kita bisa melihat oh ternyata gempa itu pernah terjadi di masa lalu. Dan di sini mungkin dilihat dari gempa-gempa ini ada 20-an rumah yang hancur, ada 20-an nyawa yang ada 20-an korban jiwa dan lain-lain. Mungkin ada yang bilang, mungkin ada yang berpendapat, 20-an kan berarti tidak terlalu signifikan ya. Nah, tapi perlu diingat lagi bahwa ini kejadian di zaman Belanda waktu itu ya, Batavia, di mana populasi Jakarta tidak semegah sekarang gitu ya. Bisa dilihat bahwa 100 tahun terakhir aja pertumbuhan populasi di Jakarta itu meningkat 100 kali lipat. Itu dalam 100 tahun terakhir. Dan mungkin ya kalau misalnya saya kalikan ini dengan sederhana aja, jumlah korbannya ataupun jumlah bangunan yang hancur 100 kali lipat dari sini, ya tentunya kita dapat melihat bahwa ini merupakan ancaman ataupun potensi yang katastrofik seperti itu.
Nah, ini berkaitan dengan Jakarta, itu ya tadi exposure Jakarta, mungkin ternyata memang dari historical, ternyata cukup dekat dengan sumber gempa yang mungkin hanya kita belum tahu aja di mana. Seperti, nah ini hazardnya berarti tadi exposure-nya saya sampaikan, populasi yang tinggi di Jakarta, kemudian bangunan-bangunan perumahan, gedung-gedung tinggi di Jakarta, kemudian potensi hazardnya itu adalah ini, potential earthquake source, di mana ada sesar yang ternyata memotong di selatan Jakarta, sesar Baribis ini. Kemudian juga hal yang jarang disebutkan dalam, ini juga bentuk lain dari hazard itu ya, itu disebut dengan basin resonance. Tadi juga belum saya sampaikan di awal, tapi ini bisa menjadi mungkin perhatian teman-teman semua bahwa ternyata ada loh ternyata bentuk hazard lain yang dihasilkan oleh basin resonance yang berhubungan dengan kehadiran sedimen ataupun kehadiran batuan sedimen yang bersifat lunak. Nah, ini adalah potensi sumber gempa di Indonesia bahwa secara umum dalam bentuk pusgen itu ini adalah gambaran peta, gambaran sumber gempa ataupun sesar aktif yang ada di Jawa bagian barat. Nah, di selatan Jakarta dapat lihat di sini bahwa belum ada sesar aktif yang teridentifikasi. Tapi memang banyak studi yang sekarang sudah menyampaikan bahwa ada loh ternyata di selatan Jakarta itu ada potensi patahan di sini yang kemudian didukung oleh studi-studi yang berkelanjutan. Jadi sekarang ini juga salah satu menjadi diskusi hangat di Jakarta bahwa ternyata Jakarta itu dekat dengan sumber gempa. Dan memang kalau dilihat dari historical gempa yang terjadi, ya mungkin gempa ini berhubungan dengan sesar ini. Nah, tadi juga saya lupa untuk menyampaikan bahwa ketika kita bicara soal historical gempa yang tadi ini saya sampaikan, gempa ini terjadi di masa lalu, gitu ya. Gempa yang, tapi perlu dicatat bahwa gempa yang terjadi di masa lalu itu akan terjadi lagi di masa depan. Itu hanya masalah kapan dan di mana gitu ya. Dan semoga sih harapannya, semoga ketika gempa itu terjadi ya kita siap ataupun kita memiliki mitigasi yang baik sehingga bisa meminimalisir dampak dari gempa ini ketika terjadi. Nah, selanjutnya juga, nah ini adalah dalam studi nyata ketika kita melakukan monitoring kegempaan di sekitar Jakarta dan Bekasi dan juga ke arah Purwakarta, memang dilihat bahwa sesar Baribis ini yang bagian timur ini cukup aktif ya. Maksudnya memang ada kita record itu kejadian-kejadian gempa kecil. Dan walaupun yang bagian sesar Baribis bagian barat ini tidak memiliki tidak terrecord rekaman gempa pada pengukuran ini, tapi kemudian salah satu studi dari geodesi itu menunjukkan bahwa ada akumulasi energi yang besar di selatan Jakarta yang mungkin berhubungan dengan yang disebut dengan fault locking. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika sesar itu dia locking, akumulasi energi, akumulasi stres yang dihasilkan itu akan semakin besar sehingga berpotensi untuk menghasilkan gempa yang lebih besar lagi seperti itu. Dan ini salah satu menjadi concern ataupun menjadi perhatian utama dalam studi gempa di Jakarta. Nah, juga ada efek lain. Ini yang kedua ya, itu sebut dengan selain sumber gempa ada lagi sebut basin resonance. Ini berhubungan dengan kehadiran sedimen yang sifatnya itu lunak. Di mana ketika gempa terjadi, energi atau gempa yang merambat melewati sedimen ini itu dapat terjebak di sana. Sehingga disebut dengan resonansi dan membuat getaran yang dihasilkan itu lebih jauh. Jadi ini akan jadi mungkin misal gempa megatrust di selatan Jawa itu terjadi. Mungkin kalau secara jarak, oh dari megatrust ke Jakarta cukup jauh nih. Tapi dari mungkin karena ada basin resonance inilah itu bisa terjadi getaran yang dirasakan
di Jakarta itu semakin tinggi. Nah, ini saya ambil contoh dari gempa yang terjadi di Meksiko. Terlihat bahwa yang kiri ini adalah rekaman untuk daerah-daerah ataupun lokasi bangunan yang berada di atas batuan keras. Dibandingkan dengan yang di kanan, itu lokasi bangunan yang berada di daerah dengan cekungan sedimen ataupun di atas tanah lunak. Dapat dilihat bahwa gempa yang terjadi itu ataupun getaran yang terjadi itu lebih panjang gitu, lebih panjang dan juga jadi amplifikasi energi. Nah, inilah yang sampai saat ini masih coba di kuantifikasi oleh ahli-ahli seismologi karena untuk hal ini kita memerlukan model bawah permukaan yang baik sehingga ini menjadi kesempatan studi untuk ahli kegempaan untuk mempelajari ini. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana dengan Jakarta? Yang dimana Jakarta itu memang berada di area cekungan sedimen yang berada di area dengan sedimen lunak ini tadi. Nah, ini ada juga contoh efek dari basin resonans ya, yang secara umum gempa yang tadi perpanjang itu akan mempengaruhi gedung-gedung yang tinggi. Bisa lihat ini gambar yang kanan, bisa lihat ini gordennya mungkin bergoyang ya dengan pelan ya, swing gitu ya, goyang dengan pelan. Dan ini bahaya adalah ketika getaran ini sama dengan natural frekuensi dari bangunan ini, sehingga terjadinya amplifikasi dan bangunan ini roboh. Sehingga memang salah satu efek dari basin resonans ini akan berdampak besar bagi bangunan-bangunan dengan lantai-lantai yang tinggi seperti itu. Nah, ini kurang lebih geologi data geologi Jakarta. Karena ketika kita melihat suatu gempa ataupun melihat potensi gempa, salah satu peran yang utama di situ adalah geologinya. Seperti itu. Dan memang, seperti tadi saya sudah sampaikan, Jakarta berada di area dengan sedimen yang tebal. Dan keberadaan cekungan sedimen, keberadaan lapisan sedimen yang tebal Jakarta ini mungkin berkaitan dengan banyak hal. Juga berkaitan dengan hidrogeologi, misalnya dengan area recharge dari air, ataupun juga berhubungan dengan keteknikan, di mana sih batas batuan keras bedrock di bawah Jakarta. Tapi di sini nanti yang akan saya bahas kurang lebih berhubungan dengan potensi kegempaan itu. Jadi hubungan antara struktur cekungan di bawah Jakarta dengan potensi ancaman dari gempa bumi. Dan ini adalah contoh pemasangan alat. Waktu itu saya coba titipkan di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, ini adalah contoh hasil cekungan Jakarta yang mungkin nanti kita bisa bahas secara detail ataupun yang tertarik bisa coba baca di paper yang tadi saya sampaikan. Tapi target dari penelitian saya ini itu adalah ingin menghasilkan model yang dapat menggambarkan secara lebih baik bagaimana sih bentuk cekungan di bawah Jakarta seperti itu. Karena kembali lagi kalau kita mau membuat model, kita ingin model itu dapat mereplika ataupun dapat menyamai model sebenarnya dengan seakurat mungkin gitu ya. Sehingga ini adalah salah satu studi ini dilakukan untuk memodelkan cekungan Jakarta dengan pendekatan seismologi seperti itu. Tapi saya nggak di sini saya tidak membahas metode seismologi yang digunakan. Cuman mungkin buat teman-teman yang mungkin bidangnya geofisika itu yang tertarik nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan kemudian saya coba sandingkan gitu model saya dengan model geologi gitu dan yang berasal dari data bor. Nah, data bor itu tentunya semakin dalam suatu data bor itu cost yang dibutuhkan juga semakin tinggi sehingga dapat dilihat bahwa gambar yang nomor A ini ya sedalam-dalamnya bor mungkin hitungannya hanya ratusan meter seperti itu. Tapi dengan pendekatan seismologi, saya bisa dapat menghasilkan model bawah Jakarta itu sampai kedalaman lebih dari 1 kilometer. Dan ketika saya sandingkan dua model ini sebenarnya cukup comparable seperti itu. Di sini saya dapat yang berhubungan dengan lapisan sedimen paling mudah di atas
Kemudian lapisan sedimen basin fill 2 ini yang nanti berhubungan dengan engineering bedrock, nanti bisa berguna buat teman-teman sipil ketika mau membangun mencari bedrock di bawah Jakarta, batuan kerasnya itu terus dalam apa. Kemudian di bawah ini adalah basement. Ini berhubungan dengan basement yang saya sampaikan sini berhubungan dengan seismologi basement ya. Jadi bagaimana? Jadi kita tidak hanya melihat kalau tadi misalnya di sipil membutuhkan engineering bedrock asal batuannya keras gitu ya, mungkin. Tapi kalau secara seismologi kami melihat bahwa salah satu pengaruh basement yang disebut di gempa itu memiliki nilai karakteristik yang berbeda dibandingkan bedrock. Sehingga di sini saya ulangi, di sini saya dapat sedimen yang mudah, kemudian di basin fill 2 ini berhubungan dengan engineering bedrock, dan di bawah ini berhubungan dengan seismologi basement. Dan ketika di compare dengan beberapa hasil studi lainnya memang comparable ya, seperti itu. Nah, ternyata memang dari hasil model yang saya hasilkan ini, saya menemukan beberapa ketidakselarasan gitu yang ternyata dapat hubungan dengan memang kehadiran eh, sesar baribis ini, sesar baribis yang memotong di bawah Jakarta, dan ini akan menjadi input yang menarik untuk penelitian ke depannya. Jika ada yang tertarik, itu misalnya eh, kita lihat di mana sih sebenarnya posisi dari sesar baribis yang memotong Jakarta ini. Dan kalau dari penelitian saya memberikan kontribusi bahwa di sini loh kurang lebih posisi sesar baribis yang memotong selatan Jakarta. Nah, kedepannya sebenarnya yang ingin dihasilkan dari model ini masih ongoing research, masih penelitian yang lebih lanjut. Kita ingin memodelkan ketika gempa itu terjadi, bagaimana getaran yang dirasakan di permukaan. Kita lakukan simulasi secara numerikal untuk menghitung getaran tanah di permukaan. Dan inilah salah satu contoh aja dengan menggunakan model basin ini, kita dapat melakukan simulasi tentang perambatan gelombang gempa. Dapat dilihat di sini secara ringkas mungkin ya, dapat dilihat bahwa ketika gempa itu terjadi, umumnya memang energi itu terjebak di lapisan sedimen, dan inilah yang nanti dapat dilihat menjadikan input untuk rekayasa struktur untuk membangun atau merancang bangunan tahan gempa yang lebih baik. Nah, kita sampai di akhir pemaparan materi saya. Mungkin secara umum saya nggak mungkin kita bisa sambil diskusi aja bagaimana nanti apa yang sudah saya sampaikan semoga bisa dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mangga nanti silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.